Kalian udah tahu belum sejarah penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia? Kalau belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Sejarah penjajahan di Indonesia mencakup periode yang panjang dan kompleks, melibatkan beberapa kekuatan kolonial yang berbeda. Berikut adalah ringkasan lengkap sejarah penjajahan di Indonesia. 1. Penjajahan Portugis, abad ke-16. Portugis adalah kekuatan Eropa pertama yang mencapai wilayah Indonesia pada awal abad ke-16. Mereka memperkenalkan perdagangan rempah-rempah, terutama di Maluku. Portugis mendirikan basis perdagangan di Malaka, Ternate, dan Ambon. Meskipun mereka memiliki kehadiran di beberapa wilayah, Portugis tidak pernah berhasil menguasai wilayah luas di Indonesia. 2. Penjajahan Spanyol, abad ke-16, seperti Portugis, Spanyol juga memiliki kehadiran di beberapa wilayah di Indonesia. Terutama di Ternate dan Tidore, kehadiran Spanyol di Indonesia terutama terkait dengan perdagangan rempah-rempah. 3. Penjajahan Belanda, abad ke-17 hingga 1942, Belanda menjadi kekuatan kolonial dominan di Indonesia. VOC, Verenigde Oostische Compagnie, didirikan pada tahun 1602 untuk mengatur perdagangan dengan wilayah Asia, termasuk Indonesia. Belanda secara bertahap memperluas kekuasaannya di Indonesia melalui perjanjian, penaklukan, dan pengaruh politik. Perlawanan lokal terhadap penjajah Belanda termasuk pemberontakan di Ponegoro, 1825, 1830, dan Perang Jawa, 1825, 1830. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, diterapkan oleh Belanda untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja penduduk lokal. Setelah Perang Dunia Pertama, semangat nasionalisme semakin kuat dan gerakan untuk kemerdekaan semakin menguat. Perjuangan nasional melawan penjajahan Belanda mencapai puncaknya pada masa Revolusi Nasional Indonesia, 1945 hingga 1949. 4. Penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Kehadiran Jepang di Indonesia membawa berbagai dampak, termasuk penghapusan kekuasaan kolonial Belanda, meskipun awalnya dianggap sebagai pembebasan dari penjajahan Belanda. Kebijakan Jepang yang keras dan penindasan terhadap penduduk lokal menimbulkan ketidakpuasan di antara rakyat Indonesia. 5. Kemerdekaan Indonesia, 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional dan melawan penolakan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia mengarah pada Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945 hingga 1949. Setelah perundingan di Konferensi Meja Bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Era penjajahan di Indonesia secara resmi berakhir. Sejarah penjajahan di Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat diambil baik untuk individu maupun bangsa. Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik adalah: 1. Perjuangan untuk kemerdekaan. Sejarah penjajahan mengajarkan pentingnya perjuangan dan pengorbanan untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa dalam melawan penjajahan demi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. 2. Pentingnya kesatuan nasional. Sejarah penjajahan mengingatkan akan pentingnya kesatuan nasional dan solidaritas dalam menghadapi penjajah. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, perjuangan melawan penjajah menunjukkan bahwa kesatuan dan persatuan adalah kunci keberhasilan. 3. Penghargaan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan. Sejarah penjajahan mengajarkan betapa berharganya kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita. 4. Perlawanan terhadap penindasan. Sejarah penjajahan juga mengajarkan pentingnya perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Bangsa Indonesia telah menunjukkan keteguhan hati dalam menentang penindasan dan melawan segala bentuk penjajahan. 5.
Pentingnya pendidikan dan kesadaran nasional, sejarah penjajahan menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pendidikan yang membangkitkan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dan martabat bangsa sangat penting untuk memperkuat semangat perjuangan. 6. Belajar dari kesalahan sejarah. Sejarah penjajahan juga mengajarkan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah penjajahan, kita dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. 7. Pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional. Sejarah penjajahan mengingatkan kita akan pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional dalam menjaga kedaulatan dan martabat suatu bangsa. Kerjasama dengan negara-negara lain dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat menjadi kunci keberhasilan. Pelajaran-pelajaran ini tidak hanya relevan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat global dalam memahami pentingnya kemerdekaan, kesatuan, dan perlawanan terhadap penindasan.